Selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam Ibu. Salam Bu. Warahmatullahi Oke, baik. wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Ini baru berapa orang nih? 13 ya. Karena kalian jam kedua itu jam berapa mulainya? Perkuliahan jam kedua. Habis ini ada kuliah lagi kan? Jam 7 Ibu. Oh, perkuliahan kedua jam 7. Coba nanti. Jam 7 atau jam 8 atau setengah 8? Kalau jam 7 berarti kita perkuliahan jangan mulai jam segini ya. Jam 5 tadi, Bu, coba tadi. Iya. Iya, Kan, jadwal Ibu jam 5 tadi. iya ya. Ya wes, nggak apa-apa deh. Ini agak singkat dulu deh ya. Nanti insya Allah minggu berikutnya kita agak lama. Oke. Kami bahas yang kemarin dulu, yang menyalin array ya. Materi sudah saya share sampai ke materi sesi 3 Mid 6. Yang materi hari ini search sama merge, tapi saya mau nge-review dulu untuk yang kemarin kan tidak ada online ya. Kita bahas dulu tentang bagaimana bisa menyalin array ya. Dari array satu dimensi. Jadi di sini konsepnya menyalin array satu dimensi. Misalnya nih case-nya ada 2 array yang tersedia, sudah disiapkan nih 2 array dengan jumlah indeksnya itu adalah 11. Terus yang array yang kedua pun jumlah indeksnya adalah 11 ya. Nah, pertanyaannya adalah kita buat program ya untuk menyalin isi array A ke array B, sehingga isi array B itu sama dengan isi array A ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, sebentar. MPC 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19. Oke, terus ada berikutnya adalah B indeks 11. Oke. Oke. Jadi ilustrasinya, misalnya sistem nih sudah menyimpan atau sudah menyiapkan 2 array dengan array-nya adalah array satu dimensi, yaitu yang pertama array A dengan jumlah indeksnya 11, berarti dari 0 sampai 10 ya. Nah, isinya adalah ini elemennya, 12, 17, 10, 5, dan seterusnya. Nah, terus setelah tersedia juga nih array satu lagi, yaitu array B, gitu, dengan isi elemennya adalah kosong nih, masih kosong. Nah, karena tema kita adalah hari ini menyalin isi array ke array yang lain, ya, menyalin isi array ke array yang lain, berarti konsepnya adalah sama seperti copy paste ya. Jadi ini kita copy, pindahkan ke sini. Cuma konsepnya bukan dari copy keseluruhan langsung seperti ini, gitu, tidak ya, tapi dia karena menggunakan metode perulangan yaitu metode for, maka dia menyalinnya adalah per indeks. Jadi misalnya A indeks 0 dengan nilai 12, dia akan disalin nih ke B indeks 0 dengan nilainya pun sama 12.
Terus indeks 1 dengan nilai 17, maka disalin, pindahkan, bukan pindahkan ya, menyalin ke array B. Kalau pindahkan kan berarti kosong ya, array A-nya terus pindahin ke sini. Yang tadinya ada isinya jadi kosong gitu kan. Nah, ini dipindah disalin 17, terus 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19 dan sampai 19 gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya untuk membuat bahasa aslinya? Pertama adalah kita membuat atau memberikan variabel dulu di indeks A-nya. Anggaplah bahwa indeks yang ada di array A ini adalah namanya variabelnya I. Ya. Berarti variabel I itu dari 0 sampai 10. Nah, di array B indeksnya ya kita kasih nama variabelnya adalah J. Gitu. Oke. Jadi ada 4 variabel, yaitu variabel I, variabel J, variabel A indeks 11 dan variabel B indeks 11. Oke, berarti kita deklarasikan dulu tipe datanya. Integer I sama J. Nah, ini. Integer I sama J. Lalu integer A indeks 11. Ya, karena tadi sudah tersedia isinya, maka kita uraikan juga isinya. Integer A indeks 11, 12, 17, 10 dan seterusnya titik koma. Selanjutnya kita deklarasikan lagi array B-nya. Karena tadi di kasusnya di soalnya itu adalah array B-nya itu masih kosong ya, belum ada isinya, maka kita cuma deklarasikan variabelnya saja tanpa kita uraikan isinya ya. Jadi beda nih dengan A. A sudah ada isinya, yang B belum ada isinya. Lalu J kita kita kasih nilai awal dulu. J-nya itu adalah 0. Nah, kita buat perulangan untuk kita bisa tercetak supaya bisa menyalin elemen dari array A ke array B. Nah, maka for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus. Nah, di sini kuncinya nih. Jadi kunci menyalin dari array A ke array B adalah ini. B indeks J sama dengan A indeks I. Ini adalah kunci untuk menyalin dari array A ke array B. Bu, kenapa enggak A dulu? Tidak. Ya, jadi cara membacanya adalah B indeks J sama dengan A indeks I. Setelah itu baru kita cetak B indeks J. Lalu karena di sini J 0, J-nya pun setiap pengisian elemen dia selalu bertambah 1, 0 tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu ya. Berarti di sininya adalah J plus plus. Lalu tutup kurung perawal, Cout, ENDL. Sekarang kita coba buktikan dengan menggunakan C++. Include iostream.h, include ponio.h, void main, buka kurung kurawal. Kita deklarasikan dulu variabelnya, variabel I dan variabel J. Setelah itu, uraikan lagi variabel untuk array A-nya. Ya. Integer A dengan jumlah indeksnya adalah 11. Isinya apa saja? Ya, buka kurung kurawal, kita isi 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, dan 19. Nah, berikutnya adalah array B-nya kita deklarasikan. Tapi karena masih kosong ya nilainya, jadi kita langsung cuma buat masukkan dulu integer B-nya saja tanpa perlu dikasih nilainya atau isi elemennya. Koma. Oke, setelah itu kalau sudah kita kasih nilai awal untuk J. J sama dengan 0. Titik koma. Terus kita kasih perulangan. For I sama dengan, karena di sini mulai dari 0 ya, I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari sama dengan 10, titik koma, I plus plus, tutup kurung. Lalu buka kurung kurawal. Nah, tadi kuncinya apa? Masih ingat nggak?
kunci dari menyalin array yang satu ke array yang lain. Tadi apa? Enggak. B indeks J sama dengan A indeks J. J apa I? I. Indeks I ya. Jadi kalau yang kalau yang A indeksnya kita kasih variabelnya I, untuk yang B kita kasih variabelnya adalah J. Terus titik koma baru cout B indeks J. Terus kita kasih spasi ya, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik, koma. Setelah itu kita kasih nilainya J plus titik koma. Tutup kurung kurawal, gauge. Kita di sini tutup kurung kurawal. Kita coba jalankan. Macfeld, ada yang salahkah? Illegal karakter. Mana? B indeks J sama dengan A indeks I. Yang salah. Ini udah benar. Saya ulang ya. Out B indeks J tanda siku tanda kutip J plus tutup kurung kurawal. Ini dia benar tutup kurung kurawal. Saya error di sini. Bentar ya, saya coba pakai yang lain dulu. B indeks J sama dengan A indeks integer I, J integer A indeks 11 sama dengan 12, 17, 10. Ini udah benar, integer B indeks 11 benar. J sama dengan 0 benar. Ada yang tahu salahnya di mana? Cout B indeks Paling bawah, J. Bu. Paling bawah itu mana? Mana nih? Enggak ini. Gauge benar. Hah? Cout NDL bukan itu, bawah. Oh, kalau cout NDL mah nggak masalah, bukan. Harus sih enggak. Pakai if enggak, Bu? Enggak pakai if. Enggak. Kok ini illegal karakter ya? Bentar dulu. B indeks J sama dengan A indeks I. Sama dengan Bu di 12 itu di NTA itu sama dengan dulu di 12 itu. Di mana? Oh enggak ya Bu ya. Kurungnya Bu, kurung ya betul. Udah bener sih. Makanya kok ini bisa salah. Gauge. B indeks J sama dengan sebentar ya, sebentar.
For-nya sudah benar. For indeks dikurang dari sama dengan 10 itu plus benar. Di indeks J, nah indeks. Oh, kita coba copy paste ya. Takutnya saya ada yang typo ini. Illegal karakter. Ini harusnya benar loh. ChatGPT aja, Bu. Enggak, ini masalahnya error error di sininya ilegal karakter kayaknya di Borlansinya nih. Coba maksudnya kan kelas kemarin juga saya kan baru ngajar sama kayak gini. Saya coba pakai yang lain deh ya. Kayaknya Borlannya nih. Oh, ini enggak. Oke, kita coba deh ulang lagi. Coba ya, kita ulang lagi sebentar, maaf. Include iostream.a include A index dengan buka kurung kurawal 12 17 10 5 15 25 11 7 25 16 19 kurung kurawal integer B 11 titik koma saya kasih nilai awal J sama dengan 0 titik koma for I sama dengan 0 I kurang dari sama dengan 10 I plus plus buka kurung kurawal B indeks J sama dengan A indeks I. Out B indeks J. Saya begini dulu. Terus J plus plus. Array bound system. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And define symbol A. Oke, berarti ini benar ya. Kita ulang dulu. Nah, ini ya. Ini terbukti seperti ini. Nah, tapi kan kita belum nggak tahu apakah ini benar tersalin atau tidak gitu ya. Nah, maka kalau ini kan tadi masih konsep yang dasarnya saja, mana tadi? Ini ya, ini konsep dasarnya saja. Nah, sekarang kita coba modif ya, modif codingnya.
Kita coba modif codingnya dengan kita kasih di sini misalnya cout tanda siku tanda kutip array A ya, array A titik 2 tanda kutip titik koma, lalu kita bikin di sini for-nya kita copy. For I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus, tapi ini nggak pakai BJ-nya karena kita mau menampilkan nilai array A-nya dulu. Ya, array A di sini tidak perlu pakai J++. Terus setelah itu kita tambahkan di sini cout tanda siku ENDL titik koma. Ya. J sama dengan for I sama oke, kita coba. Oh, ini kita tambahkan cout tanda siku tanda kutip array B titik 2 tanda kutip titik koma. Nah, maka terisi seperti ini ya. Bahwa array A nilainya segini 12, 17, 10, 15. Tapi array B juga sama ya, berarti ini berhasil tersalin. Nilai array A awalnya ada isinya, terus isi dari array A disalin ke isi dari array B. Ya, berarti ini berhasil. Bu, pengen tahu apakah benar enggak nih 12 ini posisinya ada di indeks 0, 17 ini posisinya ada di indeks 1, 10 posisinya ada di indeks 2 dan seterusnya. Kalau misalnya mau diuraikan seperti itu bisa. Berarti kalian tambahkan di sini narasinya ya. Tanda kutip array B indeks ke gitu ya. Tanda kutip terus tanda siku kita panggil variabelnya. Ya, kita panggil variabelnya variabel I. Tanda siku terus tanda kutip sama dengan tanda kutip tanda siku. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oh, ini tidak pakai si ENDL ya. Sorry. Berarti ini kita kasih gantinya ENDL. Oke. Nah, ini berhasil ya. Array A 12, 17, 10, 5 dan seterusnya, array B dengan keterangannya array B indeks ke 0 atau ini saya tambahkan ENDL dulu sebentar. Ya. Array A ini terus array B ya berarti berhasil ya. Array B indeks ke 0 nilainya sudah tersalin 12. Terus indeks ke-1 sudah tersalin 17, indeks kedua sudah tersalin 10 dan seterusnya. Nah, maka ini berhasil. Ada yang mau ditanyakan untuk menyalin array 1 ke array 2 ke array yang berikutnya? Gimana teman-teman? Ini saya taruh di grup ya, biar kalian bisa mencoba. Kalau yang mau materi dari saya kan jawabannya masih yang sederhana. Ini kalau misalnya kita kasih narasinya supaya kita bisa membuktikan bahwa posisi elemen itu sesuai di indeks yang diminta dari soalnya. Dan mau tanyakan? Bisa dipahami? Masih bingung? Kalau masih bingung, saya kasih coba satu soal. Misalnya ada array dengan jumlah indeksnya ada apa ya? Tambahkan di sini 14 deh ya, ada 14 dengan nilainya saya tambahkan di sini 7 17 25 31 45. Oke. Izin Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Saya kemarin nyoba Bu yang di bawah
itu kan yang awal include iostream.h, terus kemudian include con.io.h. Hmm. Nah, yang void main itu aku error kemarin, Bu. Jadi aku ganti integer main. Iya, Terus itu sama aja, Bu, ya, atau gimana? Atau sama aja. oh Sama iya, Novi pakai apa? Borlansi, Turbosi, apa Devsi? make ini saya, Bu, make Visual C si apa? Semin free. Apa? Semin free kalau nggak salah, Bu. Ya, Semin V. Nah, memang Iya. ada beberapa aplikasi C++ yang tidak membaca void main, tapi void main itu diganti dengan integer main. Devsi itu pakainya integer main. Terus Visual C pakainya integer main. Kalau Borland Turbo kayaknya void main. Gitu. Tapi berhasil nggak kemarin? Udah dicoba belum? Udah, Bu, udah dicoba. Yang make Muncul integer. hasilnya? Ya, hasilnya berhasil, Bu. Tapi kalau make void main itu error. Nah, nggak bisa, nggak dikenal ya Iya, void Bu. main-nya. Heeh, Iya, benar. iya. Jadi memang intinya gini ya, kan ini C++ ini adalah kita mencoba mengimplementasikan pola algoritma ya, pola algoritma karena di sini kan temanya array satu dimensi. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi C selain Borland dan Turbosi, maka prosedur-prosedur dari bahasa C-nya itu disesuaikan dengan aplikasi yang dipakai. Gitu ya. Jadi tidak semua pemrograman C itu ininya sama ya. Mainnya itu sama tidak. Cuma yang pasti sama itu adalah pola algoritmanya. Misalnya for-nya, if-nya, while, switch case itu pasti sama. Mau pakai apapun juga pasti sama. Hanya prosedur yang di header-nya saja yang berbeda. Gitu ya. Sama kalau misalnya kalian pakainya bahasa C gitu ya, bukan C++ lanjutan. Bukan C++. Itu juga pun berbeda ya. Misalnya perintah cetak kalau bahasa C pakainya printf. Terus untuk input pakainya scanf dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi untuk bahasa-bahasa bawaan dari aplikasinya itu tidak ada yang apa namanya yang sama antara pemrograman satu dengan pemrograman yang lain. Yang bikin sama itu hanya pola algoritmanya saja, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa, teman-teman? Bu, Ya, saya mau menanyakan tentang tugas MIT 2, Bu, yang D. tugas MIT 2 sebentar. Kemarin nggak bisa saya kerjakan, Tugas MIT 2. yang D. Bentar, saya besarin dulu. Nah, itu, Bu. Yang D. Yang D. Ini kan dia mundur ke belakang apa 100 Nggak kelipatan jalan, berapa Bu. nih? Nggak jalan. Tetap nggak jalan. Jadi jalan tapi dikurangi 5 terus, Bu. Belum bisa. Dikurang. Oke. Ada yang bisa nggak, teman-teman? Nih, saya kasih kuncinya ya. Saya tulis di sini dulu deh. 195, 85, 70, terus ini ya 50 ya. Oke, ini indeks 0, 1, 2. Oke. Perintahnya apa? Sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer A indeks 11. Belum ada isinya dengan ilustrasi seperti tergambar. Jadi cuma ada satu array ya. Ilustrasinya begini. Ini adalah variabel A indeks
I atau A indeks 11 ya. A Ah. indeks 11. Ini 0, 1 sampai 10 adalah indeks I. Gitu ya. Terus isi dari 195 ini kita kasih misalnya indeksnya J. Oke. Sekarang yang terisi itu adanya di indeks keberapa saja? Indeks 0, 1, 3, 6, 10. 0, 1, 3, 6, 10. Kelipatan berapa? 0 ke 1 dia nambah berapa? 1. Nambah 1. Oke, saya tulis di mana ya? Di sini deh, nambah 1. 1 ke 3 nambah berapa? Nambah 2, Bu. Nambah 2. Oke. 2 ke 6 nambah berapa? 3. Nambah 2 3. ke 3 bentar, ke 3, 1. Oh, bentar, oke. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Berarti 3 ya. 3. Oke. 6 ke 10 nambah? Nambah 4. Nambah 4. Nah, sekarang ini sudah sama belum angkanya? Sudah? Sudah sama belum? 1, 2, 3, 4. Belum kan? Sama. Belum dong. Kan masih ini lompatnya. beda. 1. Ah. Ini masih 1, 2, 3, 4. Kalau belum sama, berarti ini kita kasih variabel lagi. Kak, ini saya cuma ngasih kuncinya aja ya. Yeah. Nah, selama ini belum sama angkanya, berarti kita kasih variabel. Oke, ini saya kasih bold dulu ya. Nah, kalau sudah, sekarang selama belum sama, kita hitung lagi. 1 ke 2 dia kelipatan berapa? 1. 1. 2 ke 3 kelipatan berapa? 1. 1 kan? 2 tambah 1, 3 ya kan? Ya enggak? 1 lagi ya. Ya, Bu. Kan? Ini saya ini deh, ini satunya di sini deh. 1. Terus 2 ke 3, 1. 3 ke 4? Betul. 1. Ini sudah sama belum angkanya? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kalau sudah sama, ini bukan variabel. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita giniin. I ya, I itu yang terisi adalah 0, 1, 3. Berarti kan ilustrasinya I nilai awalnya 0 nih. Saya kasih dulu deh. I nilai awalnya 0. Ya. Terus terisi 0 tambah 1. 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Nah, berarti kan 0 tambah 1. Nih 1, 2, 3, 4 itu variabel apa? Variabel K. Berarti perhitungannya I sama dengan I plus K. Sampai di sini paham nggak? Iya, Bu. Ya, I sama dengan I plus K. Ya. Oke, rumus I udah dapat nih. Sekarang nilai K. K dimulai dari angka berapa? Angka 1. Angka 1. Kita kasih nilai awalnya K sama dengan 1. Nah, K awalnya 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti formulanya gimana? K sama dengan K I plus I. Plus I apa plus 1? Plus 1, Bu. Plus 1. Atau kita ya, Bu. disingkat K plus plus. Nih, udah 2 kunci. Apakah udah semua belum? Apalagi nih yang belum? J. J nilai awalnya berapa? Ini lah awal 100, Bu. 100. Berarti kita kasih dulu nih J sama dengan nilai awalnya 100. Nah, dia kelipatan berapa? 100 terus ke 95. 5. 5. Ya, saya tulis dulu di sini. Atau ini saya mundurin dulu sebentar ya. Oke. 100 ke 95, 5. Terus 95 ke 85. 5. 95 10. dikurang berapa? 10. 10 ya. 10. Itu kan artinya 100 dikurang 5, 95. 95 dikurang 10, 85. 85 ke 70. 15, Bu. 15. 15. Oke, terus apa lagi? 70 ke 50. 20. Nah, ini sudah sama belum angkanya? Belum.
Belum. Berarti kita kasih nama variabelnya apa? X. L. Variabelnya apa? L. Ya, variabelnya L. Nah, berarti L. Nah, kalau sudah, sekarang selama ini belum sama, kita ini dulu hitung lagi. 5 ke 10 berarti dia kelipatan berapa? 5. Kelipatan 5 ya, tambah ya berarti kan 5 tambah 5. Ini pun sama ya. 10 ke 15 kelipatan 5 ya. Terus 15 ke 20 kelipatan 5. 5. Kalau sudah sama ya sudah. Nah, baru di sini L-nya berapa nilai awalnya? Nilai awal 5, Bu. 5. L-nya nilai awalnya 5. Nah, maka formulanya apa? L sama dengan apa? L plus 1. Jangan L dulu, yang J-nya dulu. J J. formulanya apa? Nih, kalau J hitungannya gini, 100 dikurang 5, 95. 95 dikurang 10, 85. 85 dikurang 15, 70. Berarti formulanya apa? J sama dengan J apa? J plus L. J min. Plus apa min? Min ya Bu, min. Nah, J min L. L. Nah, L-nya sudah dapat nih, L sama dengan 5. Dia kelipatan 5, berarti L sama dengan L plus 5. 5. Nah, ini kuncinya. Berarti gimana? For-nya pakainya yang I kan? For I sama dengan 0, titik koma. I kurang dari sama dengan 10, titik koma. I sama dengan I plus K. Kayaknya itu. Tapi jangan lupa nilai awalnya K-nya dikasih 1. Coba dulu deh. Ini pokoknya kuncinya ini. Nanti apa akan kita bahas lagi ini. Kuncinya adalah ini. Atau ada lagi sih cara yang kedua. Cara yang kedua nggak perlu pakai L. Ya, sebenarnya kan dia konsepnya di sini dia kelipatan 5 kan. 90, ini 80, ini 75, ini berapa? 65, ini 60, ini 55. Kan sebenarnya. Cuma yang akan tampil ya, yang akan diisi itu adalah hanya indeks yang 0, 1, 3, 6, dan 10 saja. Itu berarti kuncinya ada di for-nya, di yang bagian terakhir. Kan di sini for I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari sama dengan 10, titik koma, I sama dengan I apa tadi? Plus K. Nah, kuncinya di sini. Gitu. Sama yang J-nya ya. J-nya kalau di sini kan J sama dengan J min L, tapi kalian bikinnya J sama dengan J min 5 juga tidak masalah kalau tidak pakai variabel L. Tapi kalau pakai variabel L berarti J-nya sama dengan J min L. Oke, ayo coba difikirkan. Nanti apa saya kasih, tapi saya mau ini dulu, tunggu teman-teman sudah pada mengumpulkan tugas dulu baru saya kasih ininya jawabannya. Nanti kalau saya kasih jawaban sekarang tugasnya enggak ini. Coba ya saya cek dulu ya. Tuh masih ada 10 orang yang belum ini. Minggu depan deh kita atau nanti saya kasih kunci jawabannya, tapi dengan catatan paling tidak ini tinggal sisa 2 orang atau 3 orang yang belum mengumpulkan. Baru nanti saya kasih jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aduh, ini materinya ya belum selesai semua ya. Oke, sekarang ada yang mau coba jawab nggak? Ya, tadi Mas siapa namanya yang nanya tadi? Iya, Bu. Gimana, Bu? Mas Arif. Arif. Gimana? Udah ada gambaran belum, Mas? Sudah, nanti saya coba lagi, Bu. Tapi nggak kumpul coba atau dulu. boleh udah dikumpul? Sudah. Oh ya udah, coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu punya Mas Arif. Mana nih? Arif. Ini ya. Ya itu yang nggak diisi, Bu. Oh, belum diisi, kirain udah ada isinya. Belum. Nggak bisa, jadi saya bacakan, Bu. Oke. Kalau misalnya
ada yang sudah mengumpulkan, terus ternyata sudah coba nge-review masih ada yang harus diperbaiki, boleh ditarik lagi ya jawabannya ya. Tarik lagi, perbaiki, lalu dikumpulkan lagi gitu ya. Oke. Oke, ini nanti kalau sudah paling tidak ada 3 orang atau 4 orang yang belum mengumpulkan, baru nanti saya kasih jawabannya. Sekarang kita balik lagi bahas yang ini ya. Ini saya hapus ya. Oke, sudah ada array A dengan jumlah indeksnya berapa? 15 ya. Terus disiapkan B indeksnya 15 juga. Dengan nilai seperti ini, kira-kira di bagian mana yang akan kita tambahkan atau kita ganti? Langsung saja dari sini, silakan. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Ayo, masa dari 41 mahasiswa tidak ada yang mau jawab? Ini tinggal nyontek doang, tinggal ganti. Atau kita tinggal tambahkan 15. bagian mana? A A in indeks 15. 15. Oke, sebentar. A indeks 15. Oke, terus tambahin apa lagi? B-nya 15 juga, Bu. B-nya 15. Terus tambahin apa Itu lagi? isinya, Bu, di Apa? indeksnya itu Ya. 19,17, Oke. 25, 31, Oke. 45. Oke, good. Terus bagian mana lagi? I kurang dari sama dengan 14. 14. Yes, Yes, 14. 14. Nah, Oke, terus bagian mana lagi? yang bawah juga I kurang dari sama dengan 14. 14. Oke, ada lagi yang mau dirubah? Udah Dah. kayaknya, Bu. Oke, kita coba jalankan. Gitu ya. Oke. Benar ya? 12, 17, 10, 5, 15, 25, bla bla bla, 45. Oke, bisa difahami? Bisa. Lanjut ya. Kalau nggak salah habis saya Pak Devi ya? Kelasnya Pak Devi ya? Iya, Bu. Enggak? Pak Devi. Ya, Online Zoom apa enggak? kurang paham rekayasa perangkat lunak. Enggak Kuliahnya nggak ada Zoom. Enggak ada Zoom. Kasih tugas. Ini Nggak udah apa-apa ya lewat ini kok. saya 19 selesaikan. kok. Kenapa? Udah lewat 19 batasnya, Bu. Oh, Lewat setengah jam sudah, Bu. nggak apa-apa ya ini saya selesaikan dulu ya, bentar ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Bentar. Terus mana lagi tadi ya materinya? Oh ini ya. Lanjut berikutnya sudah ada array A bla 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 sama ya. Tapi kita lihat di sini susun program untuk menyalin isi array dengan isi array A-nya tapi urutannya terbalik. Artinya yang tadinya di sini urutannya 12, 17, 10 bla 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 sampai 19 tapi disalin ke B-nya itu dia dari yang tadinya awal jadi belakang. 12, 12, 17, 17, 10, 10 gitu ya. Jadi ilustrasinya adalah, ini saya hapus dulu. Ini 12, jadi di sini dia nyalinnya dari belakang. 17, terus 10, lalu 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19, gitu ya. Oke. Nah, ilustrasi seperti ini sekarang kita lihat. Ininya tetap sama, hanya bedanya adalah kita lihat di sini for i kan dia ngurut ke belakang ya.
Berarti di sini I-nya mulainya dari 11. Kalau tadi kan kita mulai I sama dengan 0 gitu ya, terus I 0. kurang dari sama dengan 10, tapi ini kita balik. I sama dengan 11, terus I lebih dari atau sama dengan 1, lalu I min-min. Kalau tadi I plus-plus, jadi kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Oke, sekarang kita coba pakai yang ini. Nggak apa-apa ya pakai indeks 15 ya. Array A berarti array B di sini berapa tadi? I sama dengan 15, 14. 14. Terus ini lebih dari sama dengan 1. 1 ya. Terus ini I Min. min, Min. I min. Lalu J-nya dimulai dari berapa? 12. 0. J-nya tetap dimulai dari angka 0 ya. 0. Iya. BJ sama dengan A indeks I, Cout, array A. Oke, kita coba jalankan. Benar enggak? Array A 12, 17, 10, 5, 15 ya, sama ya. Nih, dengan yang ada di sini. Terus, apa? Nilai B-nya. 14, indeks 14, adanya 45. Benar enggak? Betul. Sebentar. Array indeks. Enggak dong, Kok nggak sampai harusnya. 0 ya, Bu? Harusnya Nggak sampai 15. Indeks ke indeks 15. Oke, 15. berarti di sininya jangan 0, jangan I. Bentar. Jadi ininya bukan I tapi J ya. Karena kan ilustrasinya adalah yang terisi indeks J-nya ya. Kita kasih di sini J. Nah, Ya, Bu, betul. benar nggak? 45 Kok kan tadinya 13? dia di indeks 45 kan di sini ya. Maka dia indeks 0. Benar nggak 13? Tapi itu Oh, ada 13. yang ini enggak? Bukan 14 ya? 1, 2, bentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 12-nya belum ada ya? Berarti I lebih besar sama dengan berapa? 0. I lebih besar sama dengan, coba. Nah, ya. Bisa nggak dipahami? Jadi kalau Coba, Bu. misalnya menyalinnya mundur, maka kuncinya ada di sini. I sama dengan 14, terus I lebih besar sama dengan 0, I min. Di sini BJ sama dengan AI. Itu ya. Oke, saya print screen dulu. Nanti silakan dipraktekkan. Oke, yang berikutnya. Sudah ada array bla 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 al indeks B gitu ya. Susun program untuk menyalin isi array yang nilainya lebih besar dari 15. Jadi yang diisi itu hanya nilai yang lebih besar dari 15. Ya. Oke, ini misalnya ilustrasi begini. Ini akan tersalin. Oke. Misal ini akan tersalin, tapi dengan catatan nilainya yang bisa disalin itu adalah nilai yang lebih dari 15 misalnya. Nilai yang lebih dari atau sama dengan 15. Berarti kan kita lihat nih, 12, indeks 0, 12. Tapi 12 kurang dari 15 berarti nggak terisi, dilewatin. 17 lebih dari 15 benar, berarti yang disalin nih angka 17. 10 lebih kecil dari 15 berarti tidak disalin. 5 juga lebih kecil dari 15 nggak disalin. 15 lebih dari atau sama dengan 15 benar berarti ya. Maka angka 15-nya disalin. Terus 25 nih, 25 disalin 25. 11 tidak, 7 tidak, 25 disalin. 16 disalin ya? Apalagi nih? Apalagi disalin? Salin. 16 terus 19 bisa ya? 17, Ya. 25, 31, 4, 5. Nah, terus kalau seperti ini berarti kan ada syarat.
dia akan bisa tersalin dengan catatan kalau kondisinya harus nilainya lebih dari 15. Nah, kalau 15. ada syarat, maka kita tambahkan dengan metode if. For if. If ya, Oh. kita tambahkan if. Nah, maka di sini di bagian mana yang kita tambahkan if-nya? Ini saya Kok aku balikin nggak dulu ada ini? ya. Ini saya balikin dulu. Apa tadi nih? 14. Oh iya, if. I plus. Ini tadi I ya. Oke. Berarti di bagian mana yang kita kasih? Kalau ini mah nggak usah di otak-atik ya. Ini Habis cuma habis untuk menampilkan array A saja ya. Habis mana? bawahnya for. Bawahnya Oke. for itu. Sip. If buka kurung. I sama dengan 0. Jika Bukan A. bukan I-nya. A-nya Bu. Indeks I. A, Ya. indeks I Lebih dari besar sama dengan 15. 15. Oke. Jangan lupa kasih buka kurung kurawal. Ya. Oke. Berikutnya di sini tutup kurung kurawal. Tuh. If A indeks I lebih besar sama dengan 15, kurung kurawal B indeks I sama dengan A indeks I dan seterusnya. Kita coba jalankan. Oke, benar nggak nih yang terisi? 17, 15, 25, 25, 16, 16, 19. Benar ya? 19, benar. Kita lihat nih. Bentar ya, indeks 1, 17, indeks 4, 15, indeks 5, 25, indeks 8, 25, indeks 9, 16, 19. Udah benar ya semua ya? Benar. Oke, bisa difahami teman-teman? Satu lagi nih, habis ini udah. Bisa, Bu. Bisa ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan tidak? Nanti coba dipraktekkan ya. Harusnya, sekarang kan udah pertemuan ke-6 ya. Harusnya minggu depan sudah ujian ya. UTS. UTS. Iya, udah ada yang UTS, Bu, juga. Udah ada yang UTS ya? Ya, nanti saya kasih kisi-kisinya. Sama, tolong tugasnya diselesaikan supaya saya kasih jawaban. Langsung saya kasih jawaban dari tugasnya. Nanti bisa jadi acuan untuk UTS-nya. Oke, sekarang satu lagi case-nya. Salin array B dari array A ya. Dengan catatan nilainya itu harus misalnya lebih dari 10. Enggak pakai sama dengan ya, lebih dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 25. Jadi dia punya dua syarat nih. Yang terisi adalah syaratnya nilainya harus lebih dari 10 dan kurang dari 25. Berarti kalau misalnya syaratnya ini apa aja nih? 12 bisa nggak terisi? Enggak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, 17? 17 bisa. 10? Enggak. Enggak ya, karena nggak ada tanda sama dengannya ya. 5? Enggak. Enggak. 15? Masuk. Bisa. 25? Bisa. 11? Bisa. 11 bisa. 7? Enggak. 25? Masuk. 16 masuk. 19 masuk. 17 masuk. 25 masuk. 31? 31 masuk. Enggak. Enggak lah ya. 45? 45 enggak, Bu. Enggak. Enggak, oke. Nah, ada yang bisa? Kira-kira gimana codingnya? Bagian mana yang kita ganti? Ada dua kondisi. Kondisi lebih dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 25. Ingat ya, dan itu juga merupakan salah satu logika operator.
Kira-kira bagian mana yang diganti? Salin array B dari array A dengan catatan nilai yang bisa disalin adalah nilai yang lebih dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 25. Bagian mana yang kita ganti dari coding ini? Ada yang bisa jawab? Bocorannya, clue-nya, pakai if-nya satu aja. Nih, pokoknya fokusnya di sini. Dan di sini ingat, lihat, ada dan-nya, ada syarat dan. Jadi dia punya dua syarat nih, bisa disalin. Kalau syaratnya itu, dua syarat ini harus memenuhi, yaitu nilainya lebih dari 10 dan nilainya kurang dari 25. N? Ya, gimana? Pakai N bukan, Bu? Iya, pakai N. Ada yang tahu gimana? Bisa nggak cara konsep untuk N-nya? If A If index I, tadi apa? Lebih dari ya? lebih aja, lebih. Ya, Ya, Bu, lebih lebih dari dari berapa? 10 10, terus? N Nah, N-nya gimana? AND bisa semua. Kalau C++ pakai standar Oh, bisa internal itu N ya, ya. Bu. Nah, ini kan ada dua kondisi ya, dua syarat ya. Maka ini buka kurungnya tambahin satu lagi. Yang satu buat yang ini, ya. Terus satu lagi kita bikin lagi dan apa tadi? Dalam A kurung indeks I kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan berapa tadi? 25 ya. 25. Oke, Ya, Bu. tutup kurung ya. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Nah, ini ada buka kurung, berarti di sini kita tambahkan satu tutup kurung. Jadi kuncinya ada di sini. Bu, kalau misalnya kondisinya bukan dan tapi atau, bisa. Kalau atau Else. berarti pakainya bukan lambang ini, bukan else, tapi lambang Apa, Bu? or. Mana Oh nih? iya. Or. Di saya tuh or-nya keyboardnya yang mana ini? Or. Nah, saya tuh keyboardnya suka ada yang tahu kan kalian tanda or itu di keyboard saya ini mana ya? Oh ini nih. Nah, ini ya. Or itu pakai ini ya. Ya, Oke. Bu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Benar nggak nih? 0, 12, benar ya. 1, 17. Ini benar ya. 1, 17. 4, 15, benar. 5, 25, benar. 6, 11, benar. 8, 25, benar. 9, 16, benar. 10, 19, benar. 11, 17, benar. 12, 25, benar. Betul. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian semester ini ada mata kuliah struktur data nggak? Di KRS-nya, udah lihat KRS-nya belum? Halo? Nggak ada struktur data, Bu. Oh, nggak ada struktur data? Ada, Bu. Oke, yes. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, teman-teman? Jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas, ini saya cek kembali, saya ini lagi ya. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang enggak ini. Tugas MIT 2 masih ada 10 orang yang belum mengumpulkan. Alatif, Aldi Alfarizi, Enda, Harahap, Ju Krisna, Linda Purnamasari, Linda, Mela, Rizky Muhammad, Seli Irawan. Ya, ini yang belum mengumpulkan di tugas MIT 2. Tugas MIT 4 masih banyak nih, 17 yang belum mengumpulkan.
Alatif lagi. Aldi Alfarizi, Andri Setiawan, Aryo Rolensa, Desti Lanita, Enda Unmahat, Harahap, Jukrisna. Ini masih sama nama-nama yang sama yang kemarin, yang tadi nih di yang kedua. Linda, Lindah lagi, Lucy Khalifah, Mela Sari, Ratri, Rizky Muhammad, Seli, Sisilianti. Ya, jadi ini nama-nama yang belum mengumpulkan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Yang tadi namanya ada di sini minta tolong ya segera diselesaikan ya. Saya nggak mau case yang semester kemarin terulang lagi. Saya yang harus ngejar-ngejar mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas UTS dan UAS-nya. Sebenarnya kan yang butuh kalian nilainya, tapi malah dosen yang ngejar-ngejar supaya bisa segera menyelesaikan. Semoga tidak ini lagi ya. Semoga tidak terulang lagi ya untuk masalah yang kemarin ya. Oke, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam ini. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan kuliahnya. Saya foto dulu ya sebentar ya. Boleh minta tolong diaktifkan dulu kameranya. Tapi ngerawat wajah itu sebenarnya langkah awal buat jadi versi terbaik diri kita, cuy. Produk favorit buat kebutuhan kulit pria, apalagi Garnier Men di Indonesia, kita pernah coba Indonesia. Sekarang juga tapi dengan packaging baru yang lebih modern dan hasilnya terasa wajah fresh dan bebas minyak seharian. Terakhir mencegah tidak sekali. Bahkan ini emang tulisannya terbuka, tapi yang paling penting bukan soal namanya, tapi soal mimpinya. Karena kadang kita harus berani naik lebih tinggi, bahkan dari apa yang kita rencanakan. Dari belakang kecil di meja sampai puncak beneran, semua berawal dari langkah pertama dan kedua. Buat terus jalan. So, oke cuy, next kita bikin apa lagi? Bye-bye. Dari sekedar iseng bikin plakat gunung, malah beneran naik ke salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman untuk hadirannya. Saya tutup dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ginian tuh semua dimulai dari niat. Niat itu udah jadi versi terbaik. Mulai dari Rizky Benabila. Terus gimana ya?